keris. Sekarang kita udah ada di Kayangan Api. Nah, pas kita udah masuk ke Kayangan Api nih, kita langsung disambut oleh Dena. Nah, di Dena sendiri itu ada tempat-tempat Kayangan Api yang paling ikonik. Yang pertama itu ada pendopo, lalu ada api abadi, lalu ada tugu keris monumen, lalu ada pertapaan dan kuliner. Mari kita lihat. Kayangan Api atau Api Jalan Menuju Kayangan di Desa Sendang Harjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro adalah petilasan Ki Kriya Kusumo, nama samaran dari Empu Supageti, seorang empu pembuat keris di zaman Majapahit. Di tempat inilah Ki Kriya Kusumo bertapa sambil menekuni profesinya sebagai ahli pembuat keris. Keris buatannya yang terkenal adalah Dapur Jangkung Luk Telu Blong Pok Gonjong. Nah, ini adalah hal yang ikonik yang berada di tempat wisata Kayangan Api. Namanya Api Abadi. Menurut legenda, dahulu kala dari kerajaan Majapahit ada seorang pengrajin benda pusaka yang bernama Ki Kriya Kusumo. Setelah bertahun-tahun beliau membuat benda pusaka di perkampungan, akhirnya beliau pindah ke hutan untuk bersemedi dan membawa sebongkah api untuk menyalakannya di sebelah sini. Konon katanya juga, ketika malam hari kita memfoto api abadi ini, api tersebut akan membentuk seperti benda-benda pusaka seperti keris dan hal lainnya yang dibuat oleh Ki Kriya Kusumo. Atau bahkan api ini kadang membentuk seperti dewi penjaga Kayangan Api. Tapi secara ilmiah, api ini tak kunjung padam meskipun diterjang hujan badai sekalipun. Itu disebabkan oleh banyaknya kandungan gas alam dan minyak bumi yang terdapat di perut bumi kawasan sebelah sini. Jadi ini adalah tempat semedi Eyang Kriya Kusumo untuk mendewakan api abadi agar beliau bisa membuat benda pusaka. Nah, sekarang kita sedang berada di Tugu Keris. Nah, keris ini merupakan keris yang dibuat oleh Ki Kriya Kusumo. Nama kerisnya adalah Keris Jangkung Luk Telu Blong Pok Gonjo. Nah, keris ini juga memiliki nilai-nilai filosofi dan makna. Yang pertama, keris. Keris ini bermakna wesi aji pusaka kekuatan makromus atau mikromus manusia. Yang kedua, jangkung. Jangkung ini bermakna tujuan, jangka atau cita-cita. Yang ketiga ada lu. Lu itu artinya waktu, bentuk atau keelokan. Nah, yang keempat, telu. Telu maknanya di sini dia mempunyai 3 arti. Yang pertama paling atas, yaitu melambangkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua melambangkan hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang ketiga yang paling bawah menunjukkan hubungan manusia dengan alam. Yang kelima ada blong. Blong maknanya yaitu bolong atau lobong yang menyatakan bahwa manusia ini merupakan makhluk yang sering hilang atau bersifat maha keras. Yang keenam yaitu gonjo. Gonjo merupakan bagian pangkal dari keris, bahwa semua manusia yang ada di bumi ada batasnya atau kala, yaitu kurun waktu. Di sini dulu ada seseorang dari kerajaan Majapahit yang pernah bertapa dan membuat keris yang pada akhirnya mengembalikan kejayaan kerajaan di Majapahit di tangan Pati Gajah Mada dan Raja. Nah, ini apa Mus namanya? Air buku dong. Nah, legendanya gimana sih Mus? Coba ceritain dong. Nah, pada masa Empu Kriya Kusumo dalam proses pembuatan keris,
Air Blue Kutub ini berfungsi sebagai tempat merendam atau menyepuh keris sebelum ditempa kembali. Nah, air Blue Kutub ini juga bisa dipercaya oleh masyarakat sekitar bisa mengobati penyakit. Oh gitu Mus ceritanya. Tapi nih Mus, secara ilmiah air Blue Kutub ini terbentuk karena adanya bocoran gas alam yang melewati lapisan tanah. Jadi muncul gelembung-gelembung yang di air. Tapi suhunya air ini nggak panas Mus. Coba yuk pegang Mus. Dingin ya, tadi dingin, iya dingin. Kita pegang. Dingin beneran Mus. Baik. Jadi kita bertemu dengan Bapak siapa? Mungkin Oke, Bapak Mungkin temannya di sekitaran sini di Kecamatan Ngasem, desanya Sidoarjo. berarti asli sini ya. Bapak sudah lama bekerja di sini? Sudah waktunya ada 5 tahun. Sudah 5 tahun, pengalaman apa aja Pak yang sudah Bapak bekerja di sini dari umur berapa? Saya tuh bisa di sini kurang lebihnya umur 22. Kita mulai sama pertanyaan tentang asal usul kayangan api. Gimana sih bedanya itu? Untuk legenda kayangan api itu apa? Istilahnya apa? Peninggalan dari Empu Kriyokusumo atau lebih dikenal itu Empu Suko. Empu Kriyokusumo itu nama samaran. Beliau adalah seorang ahli pembuat keris di zaman kerajaan Majapahit. Ya di tempat inilah di Desa Sidoarjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, seorang petapa yang namanya Empu Kriyokusumo itu membuat keris di tempat api itu. Beliaunya itu membuat kerisnya di situ. Nanti kalau sudah jadi keris, nanti nyelupnya di itu air mendidih itu. Kenapa ya Pak? Tempatnya kan di sana tuh, apinya di sana, terus airnya di sini. Kenapa jauh banget? Oh begitu. Jadi kalau keris itu ini kalau sudah dibakar, kalau dicelup nanti hasilnya kurang bagus. Jadi harus ada pendaman biar agak dingin dulu baru dicelup. Nanti kalau sudah dibakar lalu dicelup itu hasilnya kurang bagus. Dan air tersebut bekas celupannya itu mengandung belerang, bisa digunakan untuk mengulut batang sama sakit gigi. Dan di sebelah sana itu ada pohon cinta, dan pohon cinta itu disebut gapura enggak itu aslinya. Jadi beliau itu Empu Kriyokusumo kalau ingin keluar masuk tandanya itu pohon cinta itu. Tapi saya pernah dengar Pak katanya kalau 2 orang pacaran pergi ke sana itu nanti putus Pak, bener nggak Pak? Itu cuma mitos saja. Nyatanya itu saya sama istri saya raket-raket aja. Alhamdulillah ya Pak. Cuma mitos. Cuma orang bilang ya enggak apa, orang bilang. Tapi kan kenyataannya. Kenapa kok disebut pohon cinta Pak? Nah karena ada 2 akar itu nyatu. Yang umumnya yang lazim itu kan pohon akarnya 1, itu ada 2. Oh itu 2 ya? Iya. Akarnya 2. Saya kira 2, satu pohon nempel gitu. Jadi bekas petapanya itu juga ada. Jadi tahun 2000 itu peresmian di sini ada apipon, pengambilan apipon. Oh ngambilnya di sini? Iya apipon. Itu ada upacaranya enggak Pak? Iya, kayak ada besar 1 minggu itu. Ritualnya enggak Pak untuk ngambil Ya, apinya mestinya kan ya. keramat Pak. Iya. Apinya tersebut. Ya, jadi karena dulu masih sekolah saya belum tahu persisnya. Tapi emang di sini tuh di kurang lebihnya 3 hari ya acaranya. Tapi kalau acara untuk warga sekitar bisa lihat itu 1 minggu. Persiapan pun juga mesti lama soalnya kan masih taraf bangun-bangun juga. Walaupun sekian ya Bapak untuk wawancaranya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas informasinya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ini saya ingin tahu sekolah dari mana? Bojonegoro.